Bangsa yang merdeka berdiri tegak di atas fondasi yang kokoh, bukan dari ruang hampa, melainkan dari gagasan besar. Rajiman Weddiodiningrat mengatakan bahwa kita harus membangunkan sifat bangsa kita yang asli agar kita mendapat hati dan hasrat yang teguh lagi kokoh untuk mempersatu padukan penduduk dan bangsa Indonesia. Akhir Mei 1945, di sebuah gedung di kawasan Pejambon, Jakarta yang kini kita kenal sebagai Gedung Pancasila, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK menggelar sidang pertamanya. Ketua BPUPK Rajiman Weddiodiningrat melontarkan satu pertanyaan mendasar bagi para pendiri bangsa, yakni, negara Indonesia merdeka yang akan kita bangun itu apa dasarnya? Selama 4 hari dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, para pendiri bangsa menyampaikan gagasannya satu persatu. Namun, sebagian besar tidak mau menjawab pertanyaan tentang dasar negara. Hingga akhirnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan gagasannya berupa 5 prinsip atau dasar, yaitu kebangsaan, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan. Soekarno menamai 5 prinsip ini sebagai Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan panca yang artinya 5. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Sebelum sidang pertama BPUPK selesai, dibentuklah panitia yang terdiri dari 8 orang yang bertugas merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pada masa reses sebelum sidang kedua BPUPK di tanggal 22 Juni 1945, diadakan pertemuan anggota BPUPK yang dihadiri 38 anggota dan berhasil membentuk panitia kecil berjumlah 9 orang yang terdiri dari Soekarno, M. Hatta, A.A. Maramis, Abikusno Cokro Sujoso, A.K. Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Kiai Haji A. Wahid Hashim, dan M. Yamin. Panitia 9 tersebut menghasilkan rancangan preambul hukum dasar yang dinamakan oleh Soekarno sebagai Mukadimah, M. Yamin menamakannya Piagam Jakarta, dan Sukiman menamakannya Gentleman's Agreement. Selanjutnya, pada 18 Agustus 1945, tepatnya sebelum sidang PPKI dimulai, disepakati perubahan pada sila pertama yang sebelumnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan final Pancasila disahkan oleh PPKI sebagai dasar negara pada sidang tanggal 18 Agustus 1945. Dengan demikian, proses kelahiran, perumusan, dan pengesahan Pancasila pada 1 Juni 1945, 22 Juni 1945, dan 18 Agustus 1945 merupakan satu kesatuan proses sejarah yang tidak bisa dipisahkan. Kilasan sejarah peringatan hari lahir Pancasila yang resmi terlacak dari arsip media menunjukkan bahwa cikal bakal perayaannya berlangsung lebih awal dari penetapan resmi. Berdasarkan pemberitaan Kantor Berita Antara pada 6 Juni 1958, peringatan pertama digelar di Istana Merdeka pada Kamis malam 5 Juni 1958 dan menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya Mars Pancasila yang kini lebih dikenal dengan Garuda Pancasila yang diciptakan oleh Sudarnoto diperdengarkan kepada publik. 6 tahun kemudian pada 1964, Presiden Soekarno secara resmi menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila yang diperingati dengan upacara kenegaraan di Istana Merdeka bertajuk Pancasila Sepanjang Masa. Dalam upacara tersebut, Wakil Ketua BPUPK RP Suroso hadir memberikan kesaksian bahwa kelahiran Pancasila terjadi pada 1 Juni 1945 melalui pidato Bung Karno, sekaligus menepis narasi alternatif mengenai usulan dasar negara oleh tokoh lain. Setahun kemudian, pada 1 Juni 1965, Soekarno menyampaikan pidatonya yang berjudul Kembali ke Api Pancasila. Di era kepemimpinan Presiden Soeharto,
peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni terus dilaksanakan. Pada 1 Juni 1967, Soeharto menyampaikan pidato kenegaraan di Istana Merdeka untuk merayakan hari lahir Pancasila. Dalam pidato tersebut, Soeharto menegaskan bahwa kita wajib mempertahankan Pancasila, kita wajib melaksanakan Pancasila, kita wajib mengisi kemerdekaan dengan mengamalkan Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila adalah dasar dan tujuan kemerdekaan ini. Pancasila bukan hanya milik Indonesia, ia ada untuk peradaban dunia. Tanggal 30 September 1960 menjadi saksi bisu. Di hadapan sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Soekarno membacakan pidato monumental bertajuk To Build the World Anew, membangun dunia kembali. We call this something Pancasila. Pancasila or the 5 pillars of our state. Di tengah memanasnya perang dingin yang membelah dunia antara kapitalisme barat dan komunisme timur, Indonesia hadir membawa jalan ketiga. Bung Karno menggemakan 5 sila Pancasila ke telinga para pemimpin dunia, menawarkan ideologi yang berakar pada ketuhanan, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Pancasila ditawarkan bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk mempersatukan. Sebuah ideologi universal yang relevan menembus batas-batas negara. Dengan universalnya nilai-nilai Pancasila itu, PBB melalui UNESCO menganugerahkan penghargaan Memory of the World, warisan dunia, untuk pidato Soekarno di PBB berjudul To Build the World Anew, membangun dunia kembali, pada Mei 2023. Muhammad Hatta menegaskan bahwa, maka tugas pemerintah ialah terutama mengawasi agar ideologi negara dijunjung tinggi dan dipatuhi seluruh bangsa Indonesia. Karena Pancasila adalah 5 asas yang merupakan ideologi negara. Kini, semangat mengukuhkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta pandangan hidup bangsa menjadi visi utama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Dengan menempatkannya sebagai prioritas pertama Astacita, Presiden menegaskan bahwa perjuangan paling mendasar bagi Indonesia saat ini adalah untuk merevitalisasi penyelenggaraan negara agar selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Mari kita jadikan peringatan hari lahir Pancasila bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan titik tolok bagi kita untuk mengarus utamakan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kerakyatan dan keadilan sosial dalam setiap sendi kehidupan. Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni tahun 2026. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila.